hari ini tidak boleh di luar tema. Silakan. Tes. Terima kasih. Pertanyaan saya memang berkaitan dengan keuangan, investasi, dan tema besar dari pasangan 01 ini tentang daya saing. Daya saing ini bisa didekati dari dua sisi, satu sisi makro maupun sisi mikro. Makro itu adalah ability to produce goods and services that meet standard of international market. Kalau mikronya bukan hanya memenuhi standar international market, tapi growing dan profitable. Nah, daya saing, terutama di Sumbawa Barat misalnya, kita ada smelter sekarang. Nah, ini nanti mungkin saya juga akan tanya ke paslon 03 tentang quality of growth. Karena hadirnya smelter ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di NTB ini akan melambat. Gimana cara mensinkronisasikan ini? Waktu Anda habis, terima kasih Paslon 02. Baik, kami persilakan paslon 01 untuk menjawab. Anda memiliki waktu 90 detik dihitung dari Anda menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Itulah mengapa di dalam statement awal saya mengatakan bahwa kalau Rohmi Firin itu tidak mau pertumbuhan ekonominya tergantung dari tambang. Karena tambang itu sangat besar mendrive dan kita tidak bisa kontrol. Kalau dia lagi misalnya ekspor konsentrat atau kalau dia lagi ada pembangunan apa itu pasti melonjak tinggi. Tapi kalau lagi stop udah langsung turun. Maka dari itu NTB harus tidak ada tambang, pertumbuhan ekonominya harus tinggi dan potensi yang ada dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan itulah yang harus betul-betul kita maksimalkan sehingga kita harus berjuang untuk pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sehingga kita tidak terganggu dengan produktivitas daripada tambang yang kadang stop, kadang beroperasi, kadang hire pegawai, kadang ekspor konsentrat, kadang stop dalam beberapa lama gitu. Tapi betul-betul dari potensi-potensi yang sustain seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan kita. Saya rasa itu jawabnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Terima kasih. Berikutnya kami persilakan paslon 02 untuk menanggapi jawaban dari paslon 01. Anda memiliki waktu 60 detik dihitung dari Anda berbicara. Silakan. Saya kira jawabannya sangat bagus. Tapi menurut saya ini juga menjawab tadi paslon 03 yang tiba-tiba nyeletuk pertumbuhan ekonomi NTB itu rendah. Berarti nggak paham NTB sebenarnya. Jadi seperti dikatakan oleh Bu Rohmi, Mas Iqbal, pertumbuhan ekonomi entah Anda ngerti ilmunya atau tidak, di NTB itu biasa tinggi, biasa rendah. Karena kualitas pertumbuhan ekonomi kita yang jadi masalahnya. Jadi jangan terkejut ketika saya mengatakan selama COVID kita pertumbuhannya paling tinggi, memang paling tinggi. Tapi kemudian ketika ekspor tambang itu tidak ada, kita jadi paling rendah. Jadi bukan karena quality of growth yang bagus. Makanya kami tidak menepuk dada ketika pemerintah menghargai kita dengan yang pertumbuhan ekonominya paling bagus karena kualitasnya masih jelek. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Terima kasih untuk tenang Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 kami persilahkan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 ya. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Saya kebetulan aja lihat video debatnya Bang Zul tahun 2018 lalu. Di situ Pak Zul bilang salah satunya adalah menjanjikan akan membawa investor sebanyak mungkin dari luar untuk NTB. Saya mau tanya, sejauh ini berapa banyak sih investasi dari luar yang sudah berhasil dibawa? Dan apa investasi besar dari luar di luar tambang yang sudah berhasil dibawa? Makasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup, baik. Mohon tenang Bapak Ibu. Kami persilakan paslon 02 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 90 detik ketika Anda berbicara. Silakan. Memang salah satu yang kami janjikan adalah menciptakan NTB yang sangat kondusif atau friendly to business community, friendly to investment. Tapi jangan lupa Mas Iqbal, kita itu ada COVID 2,5 tahun.
COVID itu orang nggak bisa terbang. Nggak tahu dari Turki ada pesawat nggak waktu itu. 2,5 tahun orang, jangankan untuk investasi ke masjid saja dilarang. Tetapi walaupun begitu, NTB termasuk mampu menghadirkan investasi di atas rata-rata nasional. Jadi mungkin kita kan biasa ada plan A, plan B. Nah nggak fair juga, karena banyak satu hal yang tidak kita prediksi semula seperti hadirnya COVID itu. Nah ketika COVID itu mobilitas barang, mobilitas manusia, mobilitas macam-macam itu jadi terhambat. Nah oleh karena itu investor di luar tambang banyak sekarang. Dan mungkin kalau kita lihat ke Kepala Dinas Penanaman Modal kita, setiap tahun dapat penghargaan karena mampu menciptakan iklim investasi yang bersahabat di Nusa Tenggara Barat ini. Cukup Bapak? Oke, terima kasih Paslon 02. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita berikan kesempatan. Paslon 03, kami persilakan untuk menanggapi jawaban 02. Anda memiliki waktu 60 detik, akan dihitung dari Anda berbicara. Silakan. Sebenarnya ada dua problem yang selalu muncul di Pemda, Pak Zul. Ketika ngomong mengenai masalah investasi, tadi saya sudah sampaikan, satu IPRO-nya. Selalu yang dijual ini lebih banyak mimpi, bukan proyek yang sudah siap untuk diinvestasikan. Padahal investor-investor itu akan men-screening gitu loh, mana investasi yang memang sudah siap untuk diinvestasikan, bukan sekedar cerita mengenai mau buat sesuatu gitu loh. Dan yang kedua adalah problemnya Pemda ini adalah network. Mereka tidak punya network yang cukup untuk mencari investasi dari luar negeri. Kalau Iqbal Dinda insya Allah 132 perwakilan Indonesia di luar negeri akan kita gunakan sebagai marketer kita, sebagai sales point kita untuk menjual investasi, memasukkan investasi ke NTB insya Allah. Semua networking di dunia yang kita punya akan kita gunakan untuk mendorong investasi ke NTB. Terima kasih. Terima kasih Paslon 03. Baik, terima kasih Paslon 03 dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Paslon 01 memberikan pertanyaan kepada Paslon 03. Waktu Anda 60 detik, Ibu, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, Mi Iqbal. Saya ingin tahu ya bagaimana konsep untuk mendatangkan pariwisata yang sebanyak-banyaknya ke NTB. Karena saya lihat pada saat Mi Iqbal sebagai duta besar di Turki, itu justru jumlah wisatawan Turki yang datang ke NTB itu sangat sedikit. Contoh tahun 2023 saja hanya 60 orang. 60 orang kan sama, satu tahun itu 60 orang kan sama dengan satu bus. Nah, sedangkan konsepnya pasangan nomor 03 kan luar biasa mendunia. Sehingga tentunya saya ada rasa ingin tahu untuk bagaimana sih caranya untuk ini dibandingkan dengan pada saat ada kesempatan pada saat menjadi dubes saat itu. Apalagi mengibalkan orang NTB. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup Ibu, Paslon 1. Mohon izin teman-teman yang baik, teman-teman yang luar biasa, saya minta waktunya untuk Paslon 3 menjawab ya. Mohon tenang sebentar, kami persilakan Paslon 3 menjawab pertanyaan. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Terima kasih Bu Rohmi. Prinsip terpenting dari seorang pemimpin itu adalah adil namanya. Harus adil. Pemimpin yang gak adil itu tidak layak disebut pemimpin. Saya jadi dubes di Turki itu dubes Indonesia, bukan dubes NTB. Jadi saya harus memberikan perlakuan yang sama ke semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Bahwa turis tidak datang ke Indonesia, ke NTB, ya problemnya NTB kok tidak bisa mengetrek. Saya sudah bawa influencer. Saya 3 kali membawa influencer ke NTB, 1 rupiah pun saya tidak dibantu oleh pemerintah NTB. Padahal oleh provinsi-provinsi lain saya diberikan bantuan yang begitu banyak. Hanya NTB, kampung halaman saya sendiri, 1 rupiah pun tidak bantu saya untuk mempromosikan NTB gitu.
Jadi bukan salah saya Bu Rohmi, saya memang Dubes Indonesia bukan Dubes NTB. Insya Allah nanti kalau saya jadi gubernur, saya juga akan adil sama seluruh rakyat NTB. Saya akan beri perlakuan yang sama kepada seluruh rakyat. Makasih. Masih ada 20 detik. Cukup? Cukup, baik, terima kasih. 03, mohon maaf. Langsung saja ya untuk 01 silahkan menanggapi Bu jawabannya. Silahkan waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya rasa tidak pas ya kata adil itu. Karena begini, bukan masalah ininya ya, tapi jumlahnya yang terlalu kecil dan approach yang tidak ada, komunikasi yang kurang, sehingga memang kita melihat kan tugas Dubes itu salah satu, setahu saya kalau yang namanya Dubes itu juga karena bagaimana caranya untuk berusaha mendatangkan wisatawan ke daerah ya, ke daerah apalagi itu adalah daerah asalnya gitu. Nah, sehingga saya men-stretching itu saja, mungkin di tempat lain mungkin ini, tapi paling tidak approach dan lain-lainnya itu harusnya lebih baik sehingga jumlahnya jangan sampai 1 bus dong dalam 1 tahun. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Paslon 01. Cukup Ibu? Cukup Pak? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon. Baiklah, dan pemirsa. Ya. Rina, malam hari ini akan semakin panas. Namun kami mengingatkan kembali kepada pendukung paslon. Setelah ini kami akan kembali Ya. di segmen kelima. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.